Pengunjung sebenarnya saya bersyukurnya untuk daerah sini ya. Waktu pengerjaan saja sudah lumayan banyak yang bertanya. Bahkan kondisi waktu masih sekitar 50%, belum dicat, belum apa, mereka sudah bertanya terus kapan dibuka, kapan dioperasikan gitu. Jadi dari situ saya lihat antusiasme masyarakat sekitaran sini terutama bagus. Hari Sabtu minggu lalu kami baca doa kan bersama umat Buddha di sini. Gitu. Karena baca doa, intinya kan yang didoakan tuh bisnis kolam. Jadi secara otomatis saya isi air kan. Selesai baca doa, anak-anak pada nyemplung dan orang tuanya langsung siaran langsung gitu, langsung live. Saya kan sebenarnya serba salah juga, maksudnya dalam hal ini saya sebagai owner punya tanggung jawab besar bagaimana orang itu datang harus ada rasa puas kan. Tapi pada kenyataannya beginilah yang mampu saya persembahkan untuk pertama gitu. Tapi karena mereka sudah live, masuk di Facebook, siaran langsung, banyak yang komen, tiba-tiba besoknya datang. Saya sebagai owner, kalau saya tolak kan saya juga salah. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Desa Labokolo sini ya. Desa Labokolo, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat. Tepatnya di salah satu istilahnya ya destinasi destinasi wisata permandian, namanya ini Lumbini Waterland. Lumbini Waterland ini istilahnya diinisiasi oleh salah satu warga masyarakat di Desa Labokolo ini, dan kebetulan saya sudah bersama dengan beliau ini Pak Ketut Sujarwo. Ya. Pak Ketut ini adalah yang istilahnya yang punya dan yang tentu kita hari ini akan menggali inspirasi dari beliau, terutama soal mungkin Pak Ketut bisa dijelaskan ke kita awal mula sehingga istilahnya inspirasinya dari mana sehingga bisa membangun Lumbini Waterland ini. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama terima kasih yang sedalam-dalamnya terutama pada Bang Jai karena sudah menyempatkan waktu ke desa kami, khususnya ke Lumbini Waterland. Ya, jadi seperti yang Bang Jai tadi sampaikan, terinspirasi dari mana gitu. Kalau berkaitan dengan apa yang ada di belakang saya ini, sebenarnya pada awalnya sih saya kan punya anak kecil umur 5 tahunan. Jadi karena pernah saya ajak ke pantai, dia tuh kayak ketagihan gitu loh Pak. Jadi tiap berapa hari, ayah ayo ke pantai lagi, ke pantai lagi. Sedangkan jarak pantai kalau di Tondasi mungkin daerah sini dekat, tapi yang Pajala ini kan termasuk destinasi wisata yang dimiliki pemerintah juga, tapi termasuk jauh gitu. Untuk sampai ke sana lebih dari ya anggaplah 20 menit dengan jalan yang tidak semua bagus gitu. Nah, permintaannya itu yang membuat saya pikir kalau hanya ke sana main air kenapa tidak kita coba buat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan di daerah tempat tinggal orang tua saya itu ada beberapa juga yang destinasi wisata yang berkaitan dengan kolam renang yang dibangun oleh swasta. Jadi secara tidak langsung ketika saya berkunjung ke sana, saya konekkan antara permintaan anak saya ini dengan apa yang saya lihat gitu. Jadi saya pikir apa salahnya saya mencoba. Gitu. Kebetulan untuk di Desa Labokolo ini sebenarnya kan saya punya lahan. Memang basicnya saya bukan petani, tetapi lahan yang saya beli ini pada awalnya adalah lahan pertanian, perkebunan. Oleh karena ini basicnya lahan perkebunan dan saya bukan basic di sini, akhirnya hutan gitu loh Pak. Jadi tidak tergarap lah. Tidak tergarap. Pada intinya apa yang ada ini saya pikir bagaimana bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi 3 hal ini saya konekkan. Itu. Ini sejak dibangun tahun berapa mulainya dia? Proses pengerjaan untuk sementara yang telah dilakukan itu sekitar 6 bulan Pak. Oh, 6 bulan. Dan sampai saat ini pun sebenarnya menurut saya masih jauh dari kata
kata lengkap lah, kata sempurna sesuai dengan target yang saya gambar gitu. Tetapi ya saya rasa untuk sampai saat ini saya hentikan dulu sambil saya karena cukup lama sih bagi saya untuk melakukan pembangunan yang dimana basic saya bukan seorang kontraktor atau apa yang saya harus handle ini dalam waktu lama, puyeng juga kan. Ya, saya pikir saya istirahatlah dulu dengan berbagai faktor gitu. Terus yang kemudian sejak dibangun ini Lumbini Water Lane ini pengunjungnya itu dari mana saja yang banyak? Kalau pengunjung sebenarnya saya bersyukurnya untuk daerah sini ya. Waktu pengerjaan saja sudah lumayan banyak yang bertanya. Bahkan kondisi waktu masih sekitar 50%, belum dicat, belum apa, mereka sudah bertanya terus kapan dibuka, kapan dioperasikan gitu. Jadi dari situ saya lihat antusiasme masyarakat sekitaran sini terutama bagus. Kalau masalah dari mananya saya karena ini baru ya, baru sekitar semingguan. Yang saya tahu yang terakhir dari Kota Raha. Sudah ada juga ada dari mana lagi terakhir itu? Pokoknya daerah kalau sekitaran Muna Barat lah sudah bahkan keluar dari Muna Barat. Ya. Terus yang kemudian tentu kan Pak Ketut ini dari mulai pembangunan terus yang kemudian melihat istilahnya antusias warga itu berbondong-bondong ke sini. Tentu kan Pak Ketut punya bayangan ke depan ini kan, bayangannya kayak apa misalnya. Betul. Tentu kan seperti sampaikan tadi, entah itu penambahan fasilitas terus yang kemudian atau hal-hal apa yang ada di bayangannya Pak Ketut biar istilahnya destinasi ini bisa menjadi lebih baik. Apa saja maksudnya bayangan-bayangannya nanti ke depan ini? Iya, pada intinya sih saya juga sebelum melakukan ini pasti saya lakukan riset dulu gitu. Karena terus terang dalam hal ini terutama bisnis ya, karena ini saya pikir saya lakukan dengan cara pribadi. Jadi saya tidak mau ambil resiko yang kira-kira kedepannya bermasalah bagi saya gitu, terutama masalah sepinya pengunjung. Saya sih punya pikiran dari saya belajar juga melihat dari berbagai tempat. Jadi kebanyakan itu tempat wisata kan dia dibuat sekali, paling untung-untung ada perawatan, tapi tidak ada pengembangan. Itu yang membuat pengunjung merasa bahwa saya sudah pernah ke sana, ngapain lagi kan gitu. Jadi pada prinsipnya kedepannya kita berusaha untuk melakukan pengembangan, Pak. Salah satunya ini. Jadi ini landasan rainbow slide yang panjangnya 30 meter. Ini sebenarnya alatnya sudah ada. Alatnya sudah ada, hanya saya masih menunda lah. Iya, saya pending dulu. Jadi saya pikir kalau saya pasang semua, maka tidak ada hal yang baru gitu. Jadi saya pikir beberapa bulan ke depan, misalnya 3 bulan atau 4 bulan baru saya pasang. Gitu. Nah terus begitu. Jadi setiap 3 atau 4 bulan saya kan hadirkan hal-hal baru. Itu sesuai dengan harapan saya, tetapi kembali lagi dengan kondisi dana gitu. Karena kan semua tidak mungkin saya bisa wujudkan secara langsung ya. Secara langsung. Iya. Terus yang kemudian kalau pada pengembangan lahannya juga ini seperti apa? Maksudnya ke depan apakah hanya sebatas ini atau misalnya ada penambahan gazebo atau apa? Oh iya. Maksudnya ke depan. Kalau masalah gazebo sih sebenarnya itu sudah masuk target saya untuk dalam waktu dekat ini, hanya saja karena boleh dikata itu kembali ke anggaran saya, karena untuk pembangunan yang basic saja sudah lumayan kan. Habis itu keterbatasan waktu mungkin karena anggota pekerja saya kebanyakan petani juga, jadi saya tidak bisa memporsir waktu mereka untuk di sini full gitu. Mungkin seperti saya sampaikan di awal, ini sebenarnya sesuatu yang seharusnya sih kalau menurut saya pribadi, saya belum wajar buka gitu. Belum wajar buka karena fasilitas belum lengkap. Tetapi saya cerita sedikit. Jadi pas hari Sabtu minggu lalu, kami baca doa kan bersama umat Buddha di sini. Gitu. Karena baca doa, intinya kan yang didoakan tuh bisnis kolam. Jadi secara otomatis saya isi air kan. Selesai baca doa, anak-anak pada nyemplung dan orang tuanya langsung siaran langsung gitu, langsung live.
Saya kan sebenarnya serba salah juga, maksudnya dalam hal ini saya sebagai owner punya tanggung jawab besar bagaimana orang itu datang harus ada rasa puas kan. Tapi pada kenyataannya beginilah yang mampu saya persembahkan untuk pertama gitu. Tapi karena mereka sudah live, masuk di Facebook, siaran langsung, banyak yang komen, tiba-tiba besoknya datang. Saya sebagai owner, kalau saya tolak kan saya juga salah. Karena mereka sudah dari jauh, dari SP5 namanya. Jadi sekitar perjalanan dari sini ya 25 menit lah. Kalau 20 menitan lah. Mereka udah niat banget ke sini dan saya tolak kan salah juga. Nah akhirnya dari situ berjalan sedikit-sedikit. Ya dengan catatan saya sampaikan, ya beginilah kondisinya, mohon maaf aja. Semoga kedepannya seperti Bapak bilang, nanti nambah ini mudah-mudahan. Ya. Terus mungkin yang paling akhir ini soal tentu kan terlepas dari ini misalnya usaha yang diinisiasi sendiri, tentu kan juga karena ini destinasi wisata yang setelah lokasinya ada di Desa Labokolo, terus yang kemudian di bawah pemerintahan Desa di Muna Barat, ya. tentu kan punya harapan-harapan juga terhadap misalnya pemerintah, entah itu pemerintah desa, pemerintah kabupaten mungkin atau pemerintah provinsi soal misalnya orientasi pengembangan usaha-usaha berbasis wisata seperti ini. Iya. Saya sih tidak berani berharap muluk-muluk Pak ya. Pada intinya saya berbuat untuk paling tidak ya tidak jauh-jauh untuk saya dan anak saya dulu pertama seperti saya di awal katakan. Yang kedua kalau bisa bermanfaat untuk orang lain karena langkah baiknya. Lalu kalau masalah harapan ke pemerintah, pemerintah dengan senang hati memberi izin, mendukung, itu sudah sungguh luar biasa bagi saya. Karena saya tidak berharap banyak. Pada intinya, kalau saya sudah punya prinsip, pada intinya saya mulai dari nol, apapun yang terjadi saya harus lanjutkan sendiri gitu. Karena jangan sampai saya berharap ke pemerintah, di samping memang saya tahu pemerintah kan masih punya banyak program untuk pengembangan lokasi umum kan. Sedangkan kami ini walaupun mungkin orang dari luar datang, pada intinya adalah tanggung jawab pribadi gitu, bukan tanggung jawab umum, saya rasa begitu. Iya. Tapi sejauh ini sih tempo hari Pak Kepala Desa datang bersama pendamping. Saya dengar dari bahasa beliau sangat mengapresiasi, mendukung gitu. Dan itu saya sudah sebagai rakyat biasa yang pada intinya ingin juga menyalurkan manfaat untuk desa sini, saya rasa Pak Desa sangat mengapresiasi. Ya. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Ketut tadi sangat luar biasa menginspirasi. Intinya tentu kita berharap istilahnya destinasi ini bisa berkembang di masa datang. Tentu kita berharap kolaborasi dari semua pihak. Orang-orang kayak Pak Ketut ini patut kita apresiasi karena menginisiasi destinasi wisata di desa, dan tentu ini kan diorientasikan untuk kepentingan istilah orang banyak, dan kita dorong biar manfaatnya bisa lebih luas. Tentu kan manfaatnya itu selain berwisata juga manfaat ekonomi di masyarakat sekitar bisa tumbuh. Saya pikir itu begitu.